Halo, halo, halo. Tes, tes, tes. Mana hilang ya? Kedengaran tes, tes. Bentar. Kedengeran, Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Nah, gila. Alhamdulillah. Oke, tipsnya gimana tadi ujiannya lancar? Lancar, Alhamdulillah, Kak. Oke, tadi tuh pelajaran apa? Matematika, bahasa Indonesia ya? Iya. Oke, sip ya. Nah, hari ini kita akan membahasnya PKN ya, PKN. Nah, mungkin nanti kalau masih ada waktu, kalian sama bahasa Inggrisnya ya, boleh ya kalau masih ada waktu. Kan kita Oke. besok PKN bahasa Inggris ya. Kayaknya itu PKN mah sebentar, kita coba ya, kita coba dulu ya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Doa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai ya. Oke, nah kita lihat. Nah, kita mulai. Kevin. Nah, ini saya ya. Nah, ini kita membahas PKN ya. Nah, ada kelihatan belum? Kita lihat. Nah, ini ya. Kita lihat seperti apa. Nah, jadi ini perhatikan gambar berikut ya. Hak anak yang ditunjukkan pada gambar apa nih? Kita lihat, apa ini haknya? Jadi hak itu yang harus didapatkan ya. Kalau kewajiban itu yang harus dilakukan. Oke, kita lihat. Nah, berarti apa nih haknya dari gambar ini? Kita lihat. Pak mendapat apa nih? Lihat ya dari gambar ini. Berarti apa hak yang didapatkan oleh anak? Yang mana? Mendapat kasih sayang, mendapat pendidikan belajar, mendapat pemenuhan gizi, mendapat perlindungan. Yang mana nih? Mendapat B, B, B. P ya, mendapat pendidikan dan belajar. Oke, nah ini lagi apa nih kita lihat ya. Nah, iya jawabannya adalah yang C ya, mendapat pemenuhan gizi. Nah, kan ini lagi dikasih apa ini? Iya. Nah, ini dikasih makanan ya. Ini dikasih susu sama apa itu? Ayam ya. Jadi ini yang C jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah ya C. Nah, kalau ini di sekolah ya, misalnya di sekolah. Tapi di rumah juga dapat ya. Nah, ini sekarang kita ke nomor dua. Jadi apa nomor dua kita lihat. Nah, berikut ini yang merupakan kewajiban seorang siswa di sekolah. Nah, apa kewajiban siswa di sekolah? Nah, kewajiban ya, kalau kewajiban itu kebalikannya ya, yang harus dilakukannya. Berarti apa? Kewajiban siswa di sekolah. Kita lihat. Yang mana? Mendapat nilai rapor yang bagus. Eh, C, apa? T ya. C. T, oke. T ya. Ini T kewajiban ya. Kalau A itu ama sesuai ini ya, sesuai apa? Sesuai belajarnya gitu, sesuai apa? Sesuai usaha ya. Jadi kadang bagus, kadang enggak ya. Itu tergantung. Yang B ini hak ya. Ini hak. Yang B itu hak. Nah, yang C ya. Jadi yang C nih yang merupakan kewajibannya. Nah, kalau D mau minjam uang, nah ini bukan ya, bukan hak, bukan kewajiban ya. Itu mah perilaku aja. Oke, nah lanjut kita ke yang ketiga. Kita lihat nomor tiga ya. Ya, nah, pernyataan yang benar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab nih yang mana? Oleh nomor berapa? Coba kita lihat. Yang mana hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba kita cari mana yang hak, mana yang kewajiban, mana yang tanggung jawab. Hak. Haknya yang mana yang merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, kita lihat. Yang mana? Hmm, Mhm. Lihat dulu. Siapa? Yang mana? satu, dua, empat. Satu, dua, empat kah? Nah, hak. Nah, satu, dua, empat, yakin? Nah, hak. Eh, Coba, kalau hak itu apa yang harus didapatkan ya? Hak itu misalnya hak untuk, kalau di sekolah hak untuk belajar gitu ya. Kalau di mana contohnya? Berarti hak itu yang harus kita dapatkan ya. Berarti yang mana nih hak?
merupakan hak? Coba nomor 1, 2, 3 atau 4 yang hak. Satu dulu biar nggak bingung. Hak yang mana? Nah, ini kalau ini Empat. apa? Nah, ini kalau membayar pajak ini hak atau kewajiban? Ini hak atau kewajiban nih yang nomor 1. Membayar pajak tepat waktu. Kewajiban. Kewajiban ya. Nah, ini kewajiban karena ini yang harus dilakukan ya. Ini kewajiban. Nah, kalau yang 2, setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini apa? Kewajiban atau hak? Yang nomor 2. Kita lihat. Hmm, Berhak, hak. hak ya. Nah, ini adalah hak. Ini kewajiban, ini hak. Nah, kalau yang siapa? Tidak mematuhi rambu lalu lintas merupakan melaksanakan hak. Hak atau bukan itu? Kalau melanggar lalu lintas itu apakah hak atau bukan? Nah, ini mas pelanggaran ya. Ini pelanggaran aja, pelanggaran. Jadi misalnya kita ke sekolah ya, saya mau pakai baju baju ini aja, baju paus gitu. Kan hak. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi hak itu yang tidak melanggar aturan gitu ya. Nah, ini pelanggaran ya. Yang ketiga ini termasuk pelanggaran. Nah, kalau yang keempat apa itu? Tanggung jawab orang tua adalah memenuhi kebutuhan anaknya. Berarti itu masuk apa? Hak, kewajiban, tanggung jawab. Yang nomor 4. Kita Hmm, Tanggung jawab. jawab ya. Eh, Nah, iya benar. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab orang tua adalah memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, ini hampir sama aja ya dengan kewajiban sebenarnya ya. Jadi ini tanggung jawab. Nah, berarti yang mana yang benarnya? Mana yang hak? Mana yang kewajiban? Mana yang tanggung jawab? Kita lihat yang mana yang benar. berarti Yang mana? satu dua empat. Hah? 1, 2, 4. Yang hak mana hak? Coba kita lihat. Hak. Ya, Oh, hak. hak. Yang dua. Nah, hak yang 2 ya. Berarti, nah ini cuma satu ya. Yang kedua. Berarti jawabannya yang mana? C ya. 2, 3, dan 4. Nah, kan yang hak yang 2 ya. Yang 2, kewajiban yang 1, tanggung jawab yang 4 ya. Oke, udah. Nah, boleh ditulis juga ini. Yang nomor 3. Boleh, boleh. Boleh, ya, ditulis ya. Jadi biar bisa membedakan nih. Jadi masih bingung nggak nih? Ngebedain hak, kewajiban gitu. Nah, hilang. Masih bingung nggak? Sedikit. Oke, coba kalau misalnya Naila mengerjakan PR di sekolah, hak apa kewajiban? Kewajiban. Oke, kalau misalnya Naila mendapat bangku ya, dapat kursi, dapat meja di sekolah, itu hak atau kewajiban? Hmm, Dapat tempat duduk, dapat kursi ya, itu hak atau kewajiban? Dapat fasilitas hak. lah, fasilitas. Hak. Kalau misalnya ini Naila, tunggu dulu. Kalau di rumah ya, di rumah Naila membantu orang tua, itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke, gitu ya. Jadi hak itu yang harus kita dapatkan. Itu hak kita, hak sebagai murid belajar gitu ya, hak sebagai warga negara identitas gitu ya. Nah, kalau kewajiban itu yang harus dilakukan. Oke, seperti itu ya. Nah, boleh kita tulis dulu nih contohnya ya, biar nanti kita bisa. Oke, betul tuh cepat pulangnya ya kalau ujian ya. Lanjutkan lagi. Tulis dulu. Udah. Dah. Oke, sip. Lanjut ke nomor 4 ya. Pertanyaan satu lagi. Lanjutkan ke nomor 4. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat terhadap lingkungan sekitar adalah apa ini tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar? Yang mana jawabannya? Lihat. Yang mana? Kalau tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Berarti apa? Membiarkan sampah menumpuk, gotong royong, menebang pohon, Hmm, membuang limbah cair. Yang mana nih? B. B ya, gotong royong membersihkan selokan. Bentar, ini gampang ini mas. B. Nah, sekarang nomor 6, nomor 5.
Sikap yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Nah, yang mana nih yang menentukan persatuan? A, B, atau C, atau D? Nah, coba udah dulu ya. Mana nih yang menentukan persatuan? Kita lihat. Kewajiban. Oleh yang mana nih yang merupakan kewajiban? Mana persatuan dalam keberagaman nih? Yang mana? A, 1, 2, 3, atau 4? Kita lihat. Nah, yang satu itu, Satu, nah, tiga. 1 dan 3. Ikut serta. Nah, ya ini benar ya. Ikut serta dalam kerja bakti. Pun, ya ini benar. Mengejek teman. Nah, ini salah ya. Perkataan. Mau berteman dengan, nah, dia menonjolkan seperti sendiri. Nah, ini tidak salah. Berarti yang mana? 1 dan 3 ya. Yang A. Gitu. Nah, ini mas gampang ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Seperti apa nomor 6? Kita lihat. Ini kayaknya PKN mas. Ada yang bingungnya nggak PKN, Nail? Ini apa nggak PKN? Ada yang bingungnya nggak PKN? Tentang apa? Mungkin ini ya apa? Hah? Aduh, pasal. Apa? Pasal-pasal. Ya, Oh, udah ada pasal-pasal ya. Nah, itu kalau pasal-pasal sebenarnya ya. tinggal dihafalin aja ya, dibaca aja. Ada kisi-kisinya kan? Ada. Nah, iya, jadi coba dibaca aja ya kalau untuk pasal-pasal gitu ya. Pasal apa biasanya ada pasal apa aja kalau yang di keluar biasanya yang dipelajari kepada pasal apa aja? Pasal 1 ayat 2, seingat aku tuh. Hmm, pasal 1 ayat 2. Apa bunyinya pasal 1 ayat 2? Coba kita review dikit. Lupa. Apa bunyi pasal 1 ayat 2 ya. Nah, jadi ini pasal awal ya, pasal 1 ayat 2 itu bunyinya adalah, nah, kedaulatan ya berada di tangan rakyat ya dan dilaksanakan menurut undang-undang gitu ya. Jadi intinya kekuasaan tertinggi itu di rakyat ya, bukan di presiden, bukan di DPR gitu ya, harusnya ada di rakyat gitu. Seperti itu ya. Nah, nah ini nomor 6, semboyan negara Indonesia yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman adalah yang mana? Nah, semboyannya apa negara Indonesia? Semboyan. Apakah bersatu kita teguh, bercerai retuh, Bhinneka Tunggal Ika, Ingarso, Sung Tulodo, Tuturi Handayan. Nah, seperti apa kita lihat? Kemana jawaban? B. B ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke, betul ya. Yang B, Bhinneka. Nah, itu yang A itu slogan perjuangan ya, bukan semboyan resmi. Yang B benar ya. Artinya dari kitab Suta Koma ya, karya Putan Tular. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Kalau C dan D itu semboyan pendidikan ya dari Ki Hajar Dewantara ya, bukan semboyan negara. Nah, yang D yang benar. Sekarang, nah, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ditunjukkan oleh nomor berapa? Faktor pendorongnya kita lihat. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Dan Yang dua. dua ya, keinginan 1 dan 2. Hmm, yakin 1 dan 2. Keinginan untuk menguasai daerah lain. Coba. 2 dan 4. 2 dan 4 yakin keinginan menguasai daerah lain. Jadi pendorong persatuan itu yang membuatnya ini ya lebih kuat. Jadi bukan yang merusaknya, tapi justru yang
membuat ini lebih bersatu lagi dan lebih satu lagi gitu. Yang mana berarti? Nah, kalau menguasai daerah lain mah ini salah, ini mah inovasi gitu. Jadi misalnya ini adalah sudah ada batasnya gitu, tapi kita menguasai daerah gitu. Nah, ini salah ya. Yang kedua salah. Ini yang satu benar, adanya semangat. Nah, berarti apa nih yang benar harusnya? Yang benar yang satu dan tiga ya. Berarti yang mana? Yang Ya. C atau D? Jawabannya Eh, B ya. Oke, benar ya. Kalau yang dua ini bukan ya, menguasai daerah lain. Oke, sip. Ini nggak ada yang tulis ini mas, tinggal lihat saja. Nomor 8. Nah, jika seorang siswa tidak melaksanakan kewajibannya dengan belajar, maka apa akibatnya jika tidak belajar, tidak melaksanakan kewajiban? Kita lihat seperti apa? Nah, seperti apa ya? Kata belajar. Nah, seperti apa jika tak belajar? B. B ya. Nilai pelajaran menjadi rendah. Betul ya. Jadi yang B. Jadi yang A bukan ya. Yang A salah. Salah. Masa dikata dia dipilih menjadi ketua kelas. Wah, tidak mungkin ya. Oke, kan harus tadi teladan ketua kelas. Nomor 9. Nah, yang merupakan tanggung jawab siswa di sekolah. Di mana nih yang tanggung jawab siswa di sekolah? Kita lihat yang mana ya? Apakah yang A, B, C, atau D? Mana tanggung jawab siswa di sekolah? Nah, di mana nih? Yang satu, dua, tiga, empat. Kita pilih. Mana yang merupakan tanggung jawab siswa di sekolah? Kita lihat. 1, 2, 4. Satu, dua, empat ya. Nah, ya. Nah, ini kalau nomor tiga ini nggak boleh ya. Ini merusak fasilitas sekolah. Ini salah. Nah, satu, dua, empat ya. Tanggung jawab menjaga kelas, meminjam buku, membalikan tepat waktu, membantu teman. Nah, ini ya. Satu, dua, dan empat. Lanjut ke nomor 10. Ya. Nah, nah ini makna dari gambar. Nah, apa nih makna dari gambar ini? Ada. Apa maknanya dari gambar ini? Kita lihat. Hmm? Yang mana? Kita lihat. C. C. Nah, ya benar ya. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa ya yang harus dijaga persatuan. Benar ya, yang C. Oke, nah udah ya. PKN udah segitu. Ada yang mau tanya dulu ke PKN? Nggak ada sih, Kak. Ya, itu mah kalau pasal-pasal mah tinggal di hafal aja ya, diingat aja. Min. Sekarang bahasa Inggris ya. Besok itu apa aja? Inggris, PAI ya. Inggris apa? Inggris sama PKN. Besok tuh ya. Iya. Kalau Inggrisnya ada yang bingung nggak? Inggris. Karena Inggris tuh mungkin apa ya? Lebih ke praktek artinya kata-kata. itu apa ya? Nah, apa? Namanya Past tense, masa yang akan datang apa namanya tuh? Aduh. future tense. Ya, Oh, future tense. Jadi kalau future tense ini aja tinggal dikasih will ya. I will apa gitu ya. Nah, mm, simple future tense. Nah, ini kita bahas sedikit aja ya. Jadi kalau future tense itu seperti apa? Future tense. Nah, future tense itu tinggal tambah will aja. Misalnya, aku akan, aku akan apa? Aku akan makan. Nah, berarti tinggal I will eat ya. Nah, I will eat. Aku akan makan. Nah, jadi ini rumusnya apa? Future tense itu ini ya, subject, will, dan verb ya, verb normal. Jadi ini kita tulis ya. Jadi ini rumusnya subject. Mana? Nah, ini subject. Terus will ya. Tinggal tambah will. Aku akan, misalnya aku akan tidur. I will.
S, will, tambah verb kan. Misalnya aku akan tidur, berarti I will sleep. I will sleep. Nah, kayak gitu ya, misalnya I will sleep. Nah, seperti itu. Gimana lagi? Bingungnya yang mana lagi? Naila. Future tense. Jadi kayak gitu ya. I will apa tuh? I will Mm. go to the zoo next week gitu ya. Aku akan ke kebun binatang minggu depan gitu ya. I will go to zoo next week. Gitu. Tinggal dikasih will ya kalau positif. Nah, kalau negatif itu kebalikannya ya. Berarti kita tinggal subjek, subjek tambah will not ya. Subjek, will not, kita subjek, will not ya, atau won't ya. Will not atau won't juga bisa. Tambah verb. Verb itu apa? Tahu verb itu apa? Naila, Eh, kata apa- apa? Kata sifat, kata benda, atau kata apa kalau verb? Wah, tahu nggak verb? Hmm? kata sifat. Hmm. Verb itu adalah kata kerja ya. Nah, ini kan Oh sleep. iya. Sleep ini kan kata kerja, tidur ya. Jadi mengerjakan tidur tuh. Nah, ini berarti ini baik kita tulis dulu. Nah, ini itu positif ya. Jadi kalau positif itu berarti ya akan dilakukan. Ini positif. Hah, Inggris juga ada rumusnya ya. Nah, ini positif, ini negatif. Nah, jadi gini. Kalau ini gimana kebalikannya? Berarti kebalikannya. Misalnya aku tidak akan tidur. Nah, berarti tinggal tulis aja kita I will not sleep gitu ya. I will not sleep. Nah, atau pakai I want bisa ya. I won't sleep gitu. I won't, wait, I won't sleep. Nah, gitu ya. Jadi itu kalau negatif. Nah, misalnya I won't go to zoo next week. Nah, aku tidak akan pergi ke kebun binatang minggu depan, gitu ya contohnya. Nah, ini boleh ditulis tuh ya. Ini sekilas aja nih. Jadi kalau rumusnya seperti ini. Nah, kalau pertanyaannya, interrogatifnya seperti apa? Nah, kalau pertanyaannya ini biasa ya, kalau buat pertanyaan, berarti will dulu ya, kita putar. Jadi kita pakainya will dulu. Will, terus, oh ya, wait, will, subject, tambah baru verb ya. Soalnya, will I sleep gitu ya, akankah aku tidur gitu ya, coba kan. Berarti contohnya, will I sleep gitu ya, will I sleep. Nah gitu, jadi kalau mau nanya ya, will I sleep on the night gitu ya, contohnya kalau mau tambah keterangan waktu bisa gitu ya. Will I go to the zoo ya? Will you go to zoo tomorrow gitu contoh. Ya boleh dulu ya. With future tense. Oh, udah belajar future tense. Oke. Biasanya mah masih past tense Udah. ya. Ah, bagus ya berarti ya. Biasanya masih past tense. Bagus, bagus. Jadi jelas, tapi masih simple ya. Future tense-nya ini masih dasarnya. Oke. Sip, sip. Oh, kita tulis dulu ya. Nah, ini gambaran besarnya aja ya. Ini kan positif, negatif, dan interrogatif ya, atau pertanyaan. Jadi kalau positif mah subject, will, verb ya. Jadi gitu. Misalnya, I will go to library tomorrow. I will eat, I will eat lunch. I will eat lunch in the afternoon. Gitu. Aku akan makan siang. Atau negatifnya, I will not eat lunch ya in the afternoon. Atau I won't eat lunch in the afternoon ya. Nah, kalau pertanyaan will dulu. Misalnya, will I eat lunch in the afternoon gitu ya. Gitu. Nah, itu ya intinya seperti itu. Kalau rumusnya tiga ini. Boleh itu ya. Naila. Oke. Kalau Ajka Oke. ujiannya masih lama ya? Ajka ujiannya masih lama. Iya. Oke ya. Kita boleh nanti pemantapan. Ya berarti besok kita pemantapan Kak. Ujiannya besok Boleh ya. aja, Kak. Boleh mau Udah beres pelajaran. sih. Tapi gak apa-apa nih kalau mau review. Yang belum kita pelajaran apa ya? IPA udah. Indonesia belum ya? Mm-mm. Boleh besok mau Indonesia. Boleh, boleh. Boleh ya, kalian review ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Baru berapa kali kita? Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa. Baru 6 kali ya?
Tapi kita masih ada sisa sih kalau gitu. Nanti. Oke. Nah, tulis dulu bahasa Inggris dan IPS. Ya. Future tense. Jadi ini kalau future tense ini pakai base verb ya. Jadi verbnya verb satu. Tidak jadi verb dua ya. Kalau past tense kan verb dua. Kita belajar past tense kan? Kalau past tense sudah belajar. Udah. Sudah ya. Jadi kalau itu kan pakai verb dua ya. Kalau ini tetap pakai verb satu. Karena kan belum terjadi ya. Kayak nah, Mm-mm. kita tulis dulu. Udah, Kak. Sudah? Oke, Dah. lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikut. Belum ya, belum nomor satu itu ngebahas sekilas aja tadi Hmm. ya. Nah, sebenarnya Oke. ini kayaknya gak ada past tense. Coba kita lihat ya. Nah, last Sunday, my family and I visited to the zoo. We saw many animals there. Nah, ini berarti yang mana? Last Sunday. Berarti ini apa nih kalau ada last Sunday gitu? Nah, berarti ini pakai yang mana? Lihat. Kita past tense juga baru belajar ya? Naila ya, kelas 6 ya past tense juga. Iya. Nah, ya jadi ini masih masuk ya, past tense, future tense, present tense ya, jadi masih masuk. Oke, nah ini yang mana jawabannya? Coba, masih ingat nggak? Kita lihat. When. Mm-mm. Kenapa, Wen? Karena eh Hmm? itu kan past tense. Benar ya, karena past tense ya. Past tense, verb 2 dari go ya. Go itu kan pergi. Nah, go itu si satunya, verb satunya. Nah, ini kalau ini, when itu verb 2-nya ya. Verb 2 dari go. Oke, betul-betul when ya. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 2 ya. Ini gampang nih. Nah, ini kalau verb itu tinggal dihafal ya. Jadi ada regular, tahu regular dan irregular. Tahu nggak? Regular verb dan irregular. Enggak. Oke. Jadi kalau regular itu yang dekat ya. Kita kenalin dikit aja nih. Jadi kalau regular verb itu yang ini ya, yang perubahan, wait, yang perubahan dari verb satu keduanya itu tidak terlalu jauh ya. Seperti apa misalnya? Terlalu jauh. Nah, ini misalnya apa? Ini kita lihat. Misalnya ini walk ya, walk. Walk itu jalan kan ya, walk. Verb nya dari walk apa? Walked gitu ya. Ini kan tinggal tambah ed ya. What kalau what should gitu ya. What jadi what should ya. What. Nah, ini jadi ini adalah contoh dari regular ya. Nah, ada juga irregular. Kalau irregular itu irregular verb itu yang perubahan dari verb satu dan duanya itu jauh ya. Nah, contohnya apa kan ini? Yang tadi go jadi when ya. Nah, itu kan jauh ya. Asalnya go jadi when gitu ya. Go jadi when. It jadi ate ya. Nah, ini it jadi ate. Nah, it Hmm. ate ya. Itu contohnya tuh. Jadi masih bingung nggak? Kita lihat. Nah, itu ya. Jadi kalau regular tinggal tambah ed biasanya. Tinggal tambah ed ya. Nah, kalau irregular jauh ya. Jadi dari verb satu dan verb 2-nya itu jauh. Go jadi when, it jadi ed gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Oke. Oke, ini udah paham belum regular dan irregular? Udah. Nah, kayak gitu ya. Udah kalau mau ditulis dulu boleh. Oke, oke, bentar. Tulis dulu. Nah, ya ini. Ini rangkumannya aja ya. Ini kalau fullnya boleh juga salah. Ini seperti itu.
ya. Sip. Ya, wait. Sudah. Hmm. Oke, nah, lanjutkan. Next, let's nomor 2 ya. Ini tadi jelas aja. Nah, kita ke nomor 2. Nah, Rina has a plan for next holiday. Si visit her grandmother. Mana? Nah, si are, yang mana nih jawabannya? Kalau si pakai is atau are? Atau am? Coba, yang mana jawabannya kita lihat. C, C ya? Hah? Apa? Yang mana? C, C. Nah, ini kita bahas lagi ya. Jadi kalau, nah ini I. Kalau I pakai apa? Am ya. I am. Nah, kalau you, we, they ya. Kalau you, betul dulu. Wait. Wait, mana ini pensilnya? Nah, kalau you ya. Wait, you. Kita tulis you ya. You. Terus we ya. Kalau you, we, dan they. Nah, ini pakainya are ya. Kalau you, we, dan they. Kamu, kita, mereka. Nah, itu pakainya are ya. You, we, they. Pakainya adalah are ya. You, we, they. Kita tulis. Nah, ini are. Pakainya adalah uh, are. Nah, ini are ya. Are. Nah, I am. Jadi, I am, misalnya I am a student gitu ya. Kalau he is terlihat, nah, he, terus he, terus it ya. Nah, kalau si he it pakainya adalah is ya. Ini adalah yang i. Nah, berarti yang mana? Nah, ini kalau Rina berarti ini masuknya yang mana? Jadi kalau I pakainya I am, you, they pakai are, si he it pakai is. Yang mana kita lihat? Nah, yang mana? Yang mana? berarti Nah, berarti yang mana? A. Yang A ya. She is visit her grandmother. Oke, nah ini boleh tulis ya. Jadi I am, you are, we are. Nah ini. Boleh bisa dulu ya. Oke, Oke, boleh. Nah, sebenarnya ini bisa pakai will ya. She will visit her grandmother. Nah, ini bisa ya, pakai langsung will aja gitu. Nggak pakai she is going. Tapi kan ini yang tersedianya ini, jadi sama aja sih dua-duanya bisa benar. Boleh, terus dulu ya. oke. Hai. Hai. Udah. Dah, jadi si is ya, karena si pakainya yang is ya, jawabannya adalah yang A. Oke, nah ini kan ya tuh. Next, nah elephant are the large land animals on earth.
They have big ears and long trunks. Elephants eat grass, leaves, and fruits. They live in herds. What do elephants eat? Nah, ini apa pertanyaannya? Ini ngerti nggak artinya apa? Coba kita terjemahkan dulu. Tahu nggak artinya apa nih? Elephant are the large. Gajah adalah Iya benar-benar ga- saja. gajah adalah Largest. eh, Nah, largest itu apa? gede. Berarti hewan yang gede. Nah, kalau ada EST ini adalah paling ya. Largest. Berarti largest itu apa? Paling. Jadi kalau ada ST ya ditambah ST berarti itu paling ya. Misalnya fastest berarti paling cepat gitu ya. Fastest. Oke. Berarti ini apa? Artinya coba kita terjemahkan dulu. Gajah adalah apa? Kita lihat Gajah largest. adalah Land animal. Nah, land animal itu hewan darat ya. Land animal adalah hewan darat. Berarti apa? gajah adalah Aha, eh, oke. hewan Aha. Hewan apa? Hewan. Tak susun dulu nih. Gajah adalah hewan. yang gede. Apa? Nah, hewan apa? Hewan darat ya. Hewan darat terbesar di bumi ya. Apa? Gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar di bumi gitu ya. Jadi elephant ya, gajah, R. Nah, R kan kenapa R? Karena ada S ya, elephant. Jadi banyak ya, banyak gajahnya. Are the large land animal on Earth. Jadi adalah hewan darat ya. Land animal itu hewan darat terbesar di bumi ya. They have a big ears and long trunks. Nah, ini apa? Coba kita lanjut ke kalimat berikutnya. They have, Dia mempunyai telinga oke, yang besar oke, sama mhm, belalai oke. Belalai yang apa? yang panjang. Oke, terus, Dia makan rumput, hmm, eh sayuran dan sayuran. apa itu? Aduh, apa Leaf ya? itu apa leaf? Nah, leaf itu yang jatuh dari pohon apa? Yang hijau-hijau. It's green, green color. Apa? Bukan apa, apa? Ada di semua pohon. Enggak di semua sih, di banyak pohon ada. Hmm? Jadi kalau ke Apa? bawah angin biasanya jatuh. Kalau udah mati warnanya jadi kuning. Apa? You know? Kalau udah layu. Daun. Ya, daun ya. Nah, leaf itu daun ya. Jadi gajah memakan rumput, daun, dan fruit ya, buah. They live in herd. Nah, apa artinya in herd? They live in herd. Coba. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu, Naila? Apa artinya? They live in a herd. Dia, Nah, they itu apa? They itu mereka ya. oh ya mereka, Mereka. Terus, nah, they live in herd. Oke. They live in herd. Yang mana? Apa herd itu berkawan ya, berkawanan. Jadi mereka hidup berkawanan atau berkelompok gitu ya. They live in a herd. Itu artinya ya. Nah, jadi artinya apa dari teks ini? Gajah adalah hewan darat terbesar di bumi. Mereka memiliki telinga telinga yang besar dan belalai yang panjang. Gajah memakan apa? Rumput, daun dan buah. Mereka hidup berkawanan ya atau berkelompok. Nah, itu artinya ya. Pertanyaannya apa? What do elephants eat? Nah, coba pertanyaannya apa itu? B, 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 B. Baik ya, grass, leaves, and fruits. Nah ini teksnya panjang ya, tapi jawabannya simple ya. Mm. Nah itu. Jadi kita langsung aja sih kita kenali pertanyaannya seperti biasa kayak TKA. Jadi agar tidak coba dari teks yang panjang, kita langsung lihat nih pertanyaannya apa. Nah sekarang lanjut sama tempat. Look at the invitation card. Nah, ini ada kartu undangan ya, birthday party. Nah, when will the party be held? Nah, artinya apa kita lihat. Jadi, when itu apa when? You know, when? When. Hmm, kapan? Nah, iya benar-benar. When. Jadi, kapan? Apa katanya? Dia akan pesta. Nah, jadi kapan pestanya? Nah, kita
Ini tinggal lihat aja ya di invitation-nya nih, di kartu B. undangannya. Berapa jawabannya? Berapa apa jawabannya? Yang B B. ya. Saturday, May 20th. 20th ya. 2023. Jadi 20 Mei 2023 ya. Oke, betul. Next. Let's move to the next one. Satu bagian berikutnya. Number 5. Nah, my brother titik-titik his homework last night. Nah, berarti ini apa? Yang mana? Hmm. Um, Nah, ini past tense. Mana yang B. merupakan? B. 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 Nah, B ya. Nah, B itu kalau kan ini ada clue-nya ini nih. Clue-nya last night. Berarti ini udah terjadi belum kalau last night? Udah. Berarti ini harusnya yang C ya. Kan ini past tense Hmm. dari do ya. Ini V2. Wait, mana ini penanya? Nah, ini verb 2 dari do ya. Nah, dari do. Nah, ini kalau sedikit harusnya das ya. Ini kalau tidak last night, ini harusnya does ya. Ini benar harusnya. Kalau my brother does his homework right now gitu. Kalau sedang mengerjakan PR sekarang gitu ya. He does his homework atau he doing ya. My brother doing his homework right now gitu. Kalau doing sedang dilakukan. Ya, itu ya. Masih ada yang pertanyaan nggak di sini? Coba kita lihat. Kamu tanyain dulu nggak nomor yang ini? Kita lihat. Nomor 5, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tes, tes. Udah. Udah ya. Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya. Oke, wait, wait, wait. Nah, kita lihat lagi. Lanjutkan ke nomor berikutnya. Kita ke nomor 6. Nah, siapa nomor 6? Kita lihat ya. Oke, ini dia. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, seperti apa? Nah, read the sentence below. Nah, apa ini? Rudy went to cinema yesterday. Nah, artinya apa? Rudy went to the cinema yesterday. Oke, Hmm. nah yang mana? Rudy went to the camera, and went to the cinema yesterday. Dan 4. Nomor 4, apa? 1 dan 4. 1 dan 1 dan 4. 4. Oke, nah betul ya. 1 dan 4 ini karena ada when ya. When dan yesterday. Nah, ini past tense. Berarti yang sudah terjadi ya. Past tense itu yang sudah terjadi. Masa lampau ya. Sudah terjadi. Nah, sudah terjadi ya. Ini yang sudah terjadi. Nah, berarti yang 1 dan 4 ya. Nah, ini kalau ini past. Ini present. Ini Rudy is going in past ya. Present juga. Nah, ini D ya. Jadi yang benarnya 1 dan 4. Yang mana? Yang C ya berarti. Jawabannya yang C. Oke, benar ya. Sudah benar. Nah, setelah lanjut ke nomor 7. Seperti apa nomor 7? Kita lihat untuk nomor 7. Nah, which expression show future plan using going to? Nah, berarti apa nih? Yang untuk merencanakan. Jadi ini masuk ke future tense ya. Selain will, kita juga bisa pakai going to ya. Nah, berarti yang mana nih? Yang future plan. Jadi yang menunjukkan untuk nanti ya, untuk masa depan. Belum terjadi. Satu Yang mana? tiga. 1, 3. Oke, benar ya. Nah, kalau ini tonight. Nah, berarti malam ini ya. Day. Iya. Yesterday. Hmm. Nah, ini yesterday salah. Ini past tense. Tomorrow. Nah, ini ada tomorrow ya. Benar. Nah, ini kalau last night ini past tense. Salah. Berarti ini yang benar 1 dan 3 ya. Berarti yang mana jawabannya? Yang B ya. Oke, ini nomor 7 seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke nomor 8. Seperti apa nomor 8? Kita lihat. Nah, orchids are beautiful flower. They have many colors like white, purple, and pink. Orchids need sunlight, but not too much ya. They grow well in tropical plants. Nah, orchid. Do you know orchid itu apa? Naila, coba orchid itu Hmm. tanaman apa? Coba tahu nggak?
Depannya A. Apa ya? Depannya A. Coba apa? Anggrek. Ya benar ya. Anggrek ya. Betul. Jadi anggrek adalah bunga yang indah katanya. Jadi anggrek itu memiliki banyak warna seperti merah, ungu, dan pink ya. Nah, orchid needs sunlight but not too much. Jadi anggrek ini butuh sinar matahari ya, tapi tidak terlalu banyak. They grow well in tropical place. Jadi anggrek ini tumbuh dengan baik ya di tempat yang tropis ya seperti Indonesia gitu ya. Nah, seperti itu. Based Hmm. on the text, which statement are true? Nah, jadi mana yang benar nih berdasarkan teks di kalimat mana yang benar nih? Apakah A or C only have white color? Benar apa salah? Salah. Salah ya. Ini salah karena ini kebalikan dari sini ya. White, purple, Dua and tiga B. orchid. Oke, need a lot of. Dua yakin dua. Eh, Need a lot. Nah, 3 dan 4 B. 3 dan 4, orchid grow well. Oke, betul ya. 3 dan 4. Nah, ini kalau lot itu banyak ya. Nah, ini yang nomor 2 ini kebalikan dengan ini ya. Nah, ini but not too much. Kalau lot itu jadi butuh banyak sinar matahari ya. Nah, kalau ini berarti kita tahu bahwa anggrek ini butuh matahari ya, sinar matahari, tapi tidak terlalu banyak. Berarti yang benar adalah 2 dan 3 ya. 3 dan 4, 3 dan 4. Jawabannya adalah yang orchid C. grow well in tropical area. Oke, jadi tumbuh dengan baik ya di tempat tropis dan orchid are beautiful flower adalah bunga yang indah. Itu ya. Oke. Nah, ini boleh ada yang mau tanya dulu kan nomor 8? Enggak, tapi mau dicatat dulu bentar. Oh, boleh boleh kita catat dulu. Oke, kita catat dulu nomor 8. Hmm. Baik. Nah, Dah. udah. Oke. Nah, bagus ya. Lanjut nomor 9. Nah, kita waktunya 7 menit lagi ya. Cukup lah 2 soal lagi. Lanjut. Oke. Nah, ini ada invitation lagi B. nih. B. Hmm. B. B. B itu B. Salah. Oke, wait, 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 wait. 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 ya. Oke, 1, 2, 4. 1, 2, 4. The party is for Alif. Oh ini Alif ya. Eh, wait, Alif cuma ada Alif. Nah, tapi ini nggak ada yang namanya Alif. Oh ya ada. Ini ya, ini besar gini ya. Hampir nggak kelihatan. Benar Alif. Oh jadi ini Alif ya. Alif 10 birthday. Oke, nah lanjut. Number 2, the party will be held at Alif. Oke, Salah. Kan ini salah. di venue Nah, park. ini di City Park ya, di taman. Salah. Seperti Jula ya. Nah, ini benar. Tempat. Ini ya. Ini yang ini. Guest should confirm to Miss Ani. Nah, jadi harus daftar ya. Harus daftar ke Miss Ani. Benar apa salah? Harus. Benar. Nah, jadi mau hadir gitu ya. Jadi biar dipesenin kayaknya lain-lainnya ya. Oke. Nah, ini berarti yang mana yang benar? 1, 2, dan 4. Nah, oke.
Wait, Ya. dah. Nah, sip, sip, Dah. kita lanjutkan ke nomor 10. Ya, satu lagi cukup nih. 4 menit terakhir ya. Nah, ini terakhir tentang apa kita lihat. Ini terakhir harusnya nggak terlalu susah ya. Nah, which matching between sentence and text type is correct? Nah, mana? Jadi mana yang past experience, yang future, nah yang mana? Kita cari yang benar jenisnya. Jadi kita cari jenis yang benar nih. Last year Oke. I went to Bali. Nah, past experience. Benar apa salah? Tahun kemarin aku pergi ke Bali. Nah, ini eh, pengalaman masa lalu. Benar apa salah? Yang one. Benar. Benar ya? Nah, ini benar. Yang kedua, tomorrow we are going to study in future plan. Benar apa salah? Rencana di masa depan. Benar. Benar ya? Oke. Nah, kita lihat. Lanjut. Yang C. Yang C, lion. Yang C satu. Benar semua. Lion are white animals. They have sharp teeth. Jadi ini teks laporan ya. Oke, kayak ini benar semua ya. Lion, one, two, three, four are correct. Tapi di yang ketiga, itu mesti ini ya. I think yang ketiga ini benar apa salah ya kita lihat ya. Iya benar ya, benar semua ya. Oke, good job ya. Nice, nice, nice. Tunggu aku tulis dulu. Oke. Nah, ini ya boleh tulis nih. Ini ya. Apanya pembahasannya? Nah, kalau itu ya. Sudah. Oke, sip, sip, sip. Nah, deh, kita bagus ya. Oke, good job, Naila ya. Jadi kita belajar dua pelajaran ya hari ini ya. Wah, ini PKN dan ini ya. Oke, ya. Oke. Gimana udah siap belum? Kira-kira besok ujiannya sudah belajar kira-kira siap belum buat menghadapi besok? Sudah. Ya. Oke, lancar selalu ya. Tadi pokoknya Inggris itu berarti fokusnya ke tense-tensean ya. Tense-tensean sama tadi ya. I am, are, is gitu ya. Oke, terus naik lah ya. Oh, kalau Azka lagi belajar sama Kak Jaki apa enggak? Azka. Iya deh kayaknya, tapi nggak tahu deh. Oke ya. Oke, kita tutup dulu dengan doa dulu ya. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita foto bareng dulu. Biasa. Siap. Satu, dua. Oke, terima kasih. Nah, kita bertemu lagi besok ya. Kita bahas. Oke, sip. Lancar. Pagi Kak, Ya, izin keluar. Assalamualaikum. sama-sama. Balik. Oke, ketemu.